kepada rekan-rekan teruna semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna yang akan dilayani oleh Kak Loren. Sebelum itu, marilah kita mengawalinya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 34 ayat 1 dan 3. Bernyanyilah Biduan Muda Mudi. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita di hari Minggu ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan Tuhan kepada kami. Kiranya kami bisa untuk ibadah Tuhan di hari Minggu ini, walaupun kami tidak secara bersama-sama, tapi kiranya Engkau berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan memasuki untuk pembacaan Alkitab. Ayo siapkan dulu Alkitabnya karena kita akan membacanya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Ayo cari dulu, udah ketemu? Atau belum? Nah, aku ulangi lagi ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, di hari Minggu ini tadi kita udah baca Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16, dan tema kita hari ini adik-adik adalah Aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan.
Nah, kitab Hakim-Hakim ini mengisahkan tentang pengalaman jatuh bangun bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah jatuh buat dosa, kemudian dia minta pengampunan, kemudian dia berdosa lagi, dia minta ampun lagi, begitu selanjutnya adik-adik. Nah, seperti janji Tuhan adik-adik, janji Yosua kepada Allah, di mana Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang mengasihi, taat, dan setia kepada Allah. Tapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel sudah mendiami tanah Kanaan? Mereka malah jatuh ke dalam dosa, generasi-generasi selanjutnya malah jatuh ke dalam dosa, mereka malah menyembah berhala adik-adik, mereka malah menyembah dewa-dewi bangsa lain, yaitu mereka menyembah Baal dan Asitoret. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, menuntun mereka siang hingga malam sepanjang pengembaraan di padang gurun Sinai hingga robohnya tombok Yeriko, sehingga Israel menduduki tanah Kanaan. Berulang kali adik-adik, bukan sekali dua kali dia menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Berulang kali mereka melupakan Tuhan sehingga mereka dihukum oleh bangsa-bangsa lain yang mengalahkan mereka. Tapi ketika bangsa-bangsa lain mengalahkan bangsa Israel, Israel berteriak kembali adik-adik. Mereka minta tolong lagi kepada Allah. Dan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dengan mengutus hakim-hakim untuk memimpin mereka, untuk sungguh-sungguh bertobat, dan sekaligus memimpin perang melawan musuh-musuh Israel. Namun ketika mereka menang, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka lupa akan janjinya. Mereka tetap menyembah berhala. Kadang kita juga sering lupa adik-adik untuk mengucap syukur. Kadang kita juga sering mengeluh dengan apa yang ada saat ini. Dan kita harus ingat, ketika bangsa-bangsa lain mengalahkan bangsa Israel adik-adik, Israel berteriak minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin mereka untuk sungguh-sungguh bertobat dan sekaligus memimpin perang melawan musuh-musuh Israel. Namun ketika Israel menang, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka tetap tidak mengucap syukur, malah mereka malah menyembah berhala. Nah, kadang kita juga sering begitu adik-adik. Kadang kita juga sering lupa untuk mengucap syukur. Padahal apa yang sudah Tuhan berikan itu sudah sangat luar biasa. Bangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan satu apapun, itu sudah luar biasa. Tapi kadang kita masih sering mengeluh. Banyak sekali kadang kita mengeluh yang sakit ini, yang sakit itu. Coba adik-adik, coba lihat orang-orang yang di luar sana adik-adik, yang untuk memikirkan makannya hari ini, kadang dia sangat bingung, apa yang harus aku makan di pagi hari ini. Sedangkan adik-adik, sarapan hari ini sudah ada, makanan sudah tersedia. Maka ucaplah syukur kepada Tuhan adik-adik. Dan kadang kita juga sering mengeluh karena masa-masa pandemi ini, aku kangen dengan teman-teman, aku tidak dapat uang jajan kak. Nah itu dia adik-adik, tetap bersyukur. Di hari-hari pandemi ini memang segala kegiatan kita terbatas, dan adik-adik bersyukur sudah diberikan kesehatan. Nah, kakak berharap adik-adik bisa bersyukur walaupun di masa-masa pandemi ini. Nah, kiranya renungan di pagi hari ini adik-adik, di hari Minggu ini bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana teman-teman? Asik bukan firman-Nya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 38 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak
Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Engkau selalu mengajar kami Tuhan, agar kami bisa selalu bersyukur apapun keadaannya Tuhan. Dan jauhkan kami selalu dari mara bahaya, dari virus-virus itu dari sekitar kami. Dan inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku. Adik-adik, jangan ditutup dulu karena kita punya kuis adik-adik dari renungan kita tadi. Dimana kuis kita hari ini adik-adik, bagaimana cara adik-adik untuk mengucap syukur dengan Tuhan. Bagaimana cara adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kakak tunggu jawaban adik-adik di grup WA PTGPIB. Ditunggu, dan yang pasti kita punya hadiah menarik yang langsung nanti kakak kirimkan ke rumah